Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Putra dengan NPM 23570510117. Di sini saya akan menjelaskan mesin Turing. Kita mulai dulu dengan sejarahnya, yaitu mesin Turing. Diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose, yang diungkapkan pertama kali dalam sebuah artikel ilmiah berjudul One Computable Numbers with Application to the Edge-dung Problems. Sebagai jawaban atas masalah keputusan decision problem, aka atau bisa disebut Edge-dung problem. Apa itu Edge-to-the problem? Apakah matematis dapat diputuskan decidable? Alan Turing menyimpulkan bahwa tidak ada algoritma umum yang dapat memecahkan Edge-to-the problem untuk semua pernyataan matematika. Melalui konsep mesin abstraknya, Turing menunjukkan bahwa ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat diputuskan secara algoritmis, termasuk menentukan apakah suatu mesin Turing akan berhenti atau halting problem. Sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa batasan atau unrestricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Selanjutnya itu perbedaan mesin Turing, FSA, dan PDA. Nah, yang FSA ini masukan inputnya hanya dapat dibaca, sedangkan PDA juga hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing bisa dibaca dan juga ditulis. Selanjutnya itu di pengaksesan atau head, FSA hanya dapat bergerak ke kanan, PDA juga sama bergerak ke kanan. Nah, kalau di mesin Turing ini dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya itu yang di penyimpanan atau memori, yang FSA memiliki hanya pada state, PDA itu dibantu dengan stack atau stack. Yang selanjutnya itu TM, yaitu pita masukan, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Selanjutnya itu cara kerja mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu pengendali berhingga atau finite state control. Yang kedua yaitu pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, ujung kiri dan ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Pada keadaan awal, end cell pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali atau dinyatakan sebagai A1, A2 sampai dengan AN. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank yang dianotasikan B, dan sel yang berisi rangkaian simbol B berada di sebelah kanan dan kiri. Ini untuk contohnya di sini seperti pita dengan B atau di kanan atau di kiri. Selanjutnya itu perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head dengan bisa dibaca atau ditulis, dan state dari finite control. Nah, setelah membaca simbol masukan, mesin Turing melakukan aksi berikut, yaitu berpindah state, menuliskan simbol pada pita, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Ada 3 kemungkinan yang terjadi setelah proses komputasi tadi. Yang pertama itu berhenti dan diterima, selanjutnya berhenti dan ditolak, selanjutnya itu tidak akan berhenti atau infinite loop. Nah, konfigurasi mesin Turing. Mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tapel, dengan M yaitu key sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol masukan, gamma himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita. Selanjutnya state ini fungsi transisi, S ini state awal, F himpunan state akhir, B blank ini simbol kosong, bagian dari pada pita yang belum ditulisi atau dianggap berisi simbol B strip ini. Nah, contohnya
Terdapat mesin Turing dengan state Q1 dan Q2 dengan sigma transisi AB dan gamanya A B besar, state awalnya Q1 dengan state akhirnya Q2. Nah, ini seperti contohnya. Nah, di sini udah dibuatin transisinya juga, yaitu dengan Q1 ke A sama dengan Q1 ke A ke R. Q1 ke A ke R, dan selanjutnya Q1B, Q1 dengan A dan R. Sama seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, Q1 ke B besar dengan Q2, B besar dan L menuju ke Q2. Nah, di sini ada ilustrasinya. Misalnya pita yang akan dibaca ABBAA, maka yang pertama yaitu Q1 dengan state A menuju Q1, A dan R menyebabkan R bergerak ke kanan. Selanjutnya yang kedua, Q1 dengan state B menuju ke Q1A, R menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan. Selanjutnya Q1 B sama dengan Q1 AR menyebabkan head menuliskan A lalu bergerak ke kanan juga. Selanjutnya Q1 ke A dengan Q1A dengan menuju Q1 AR menyebabkan head bergerak ke kanan. Yang di sebelah sini ini untuk contohnya, yang kelima ini berarti yang ini. Yang selanjutnya yang 6, head menunjukkan B dengan Q1 min B sama dengan Q2 min B L menyebabkan head bergerak ke kiri. Di sini karena negatif, dia menyebabkan bergerak ke kiri. Untuk contoh nomor 6 sebelah sini. Selanjutnya yang ketujuh, tidak ada transisi lagi dari state Q2. Mesin Turing akan berhenti halt karena state Q2 termasuk state akhir, berarti input tersebut diterima. Mesin Turing contoh kedua dengan O pangkat N dan 1 pangkat N. Sebuah mesin Turing akan digunakan untuk mengenali bahasa. L sama dengan 0 pangkat N dan 1 pangkat N dengan N yang melebihi atau sama dengan 1 dengan L 01, 0011, 000, 111 dan seterusnya. Nah, solusi untuk O pangkat N 1 pangkat N ini untuk mengenali bahasa L, mesin Turing akan bekerja dengan algoritma berikut. 0, baca simbol di paling kiri. Jika simbol 0, maka lakukan langkah pertama. Yang pertama itu ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Yang kedua itu gerakan head ke kanan. Jika yang ditemukan simbol 1, maka lakukan langkah ketiga. Simbol B, maka untai ditolak. Nah, selanjutnya untuk yang langkah ketiga, ganti simbol 1 dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri berhingga dijumpai simbol X. Yang selanjutnya itu geser head ke kanan. Jika yang ditemukan 0, maka kembali ke langkah 1, atau jika ditemukan B, maka untai diterima. Jika yang ditemukan 1, maka untainya ditolak. Nah, ini untuk contoh string masukannya adalah 0011. Yang pertama itu 0 jadi X, terus satunya jadi Y. Kalau ketemu X berarti geser ke kiri sampai simbol 0 diterima, kembali ke langkah 1, atau enggak B untainya diterima. Di sini seperti ini untuk ilustrasinya. Nah, ketika udah sampai ketemu sampai B, karena di sini 0 jadi X, 1 jadi Y, terus ketemu B, maka kesimpulan string 00011 dikenali oleh mesin M. Mungkin segitu aja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelumnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.